Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Haryani dengan NPM 20106 dari kelas F. Video ini ditujukan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah forensik dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Sintiana Rahmi, SHMH. Di sini saya akan menjelaskan tentang visum et repertum. Nah, sebelumnya, apa sih visum et repertum ini? Yang pertama, ada pengertian dari visum et repertum. Visum et repertum merupakan keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter ahli berisikan pemeriksaan medis suatu korban untuk kepentingan pengadilan dalam menangani suatu kasus atas permintaan penyidik. Pemeriksaan medis ini dilakukan kepada seseorang, baik yang sudah mati maupun yang masih hidup, ataupun pada bagian tubuh berupa temuan dan interpretasinya. Visum et repertum ini dilakukan di bawah sumpah. Visum et repertum memiliki kekuatan pembuktian yang cukup kuat karena visum et repertum merupakan salah satu alat bukti surat. Nah, yang kedua yaitu dasar hukum dari visum et repertum. Pertama, ada pasal 184 ayat 1 KUHP yang menjelaskan bahwa alat bukti yang sah adalah A. Keterangan saksi, B. Keterangan ahli, C. Surat, D. Petunjuk, E. Keterangan terdakwa. Yang kedua, pasal 187 KUHP yang menjelaskan bahwa surat dari seseorang, keterangan ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahlian mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya. Yang ketiga, pasal 133 KUHP yang menjelaskan bahwa penyidik berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada dokter ahli untuk kepentingan peradilan. Lalu, yang keempat, yaitu ada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana, yaitu pada pasal 50 ayat 3 yang menyebutkan bahwa apabila diperlukan untuk menegakkan hukum, penyidik dapat meminta dilakukan pemeriksaan medis atau ilmiah. Yang terakhir, ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 150 dan Pasal 189 ayat 2 yang menyebutkan bahwa hasil pemeriksaan medis atau ilmiah yang dilakukan oleh dokter harus memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, ada jenis-jenis dari visum et repertum. Visum et repertum untuk orang hidup. Yang pertama yaitu visum et repertum biasa atau visum yang dilakukan pada korban yang tidak memerlukan perawatan lebih lanjut. Selanjutnya ada visum et repertum sementara atau visum yang dilakukan apabila korban memerlukan perawatan lebih lanjut karena diagnosis dan derajat lukanya belum dapat dibuat. Apabila sembuh baru akan dilanjutkan oleh visum et repertum lanjutan. Dan visum et repertum lanjutan yang dilakukan dalam hal korban tidak memerlukan perawatan lebih lanjut karena sembuh, pindah dirawat dokter ataupun meninggal. Selanjutnya yaitu ada visum et repertum jenazah. Visum yang dilakukan pada orang mati. Untuk melakukannya, penyidik akan mengajukan permintaan bedah mayat atau otopsi. Lalu ada visum et repertum tempat kejadian perkara atau TKP. Visum ini dilakukan setelah dokter selesai melaksanakan pemeriksaan di TKP. Lalu visum et repertum untuk penggalian jenazah. Visum yang dilakukan setelah dokter selesai melakukan penggalian jenazah. Lalu ada visum et repertum psikiatri yang merupakan visum pada saat terdakwa yang pada saat pemeriksaannya menunjukkan gejala-gejala penyakit jiwa. Lalu yang terakhir yaitu visum et repertum barang bukti. Yang merupakan visum terhadap barang bukti yang ditemukan dan berhubungan dengan tindak pidana. Contohnya yaitu pada darah, pisau, mani, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada kegunaan dari visum et repertum dalam sistem peradilan pidana. Dalam pemeriksaan pada sidang pengadilan, visum et repertum ini sebagai alat bukti surat yang sah dalam persidangan untuk mengungkapkan suatu kebenaran dalam kasus tersebut.
Oleh karena itu, di dalam pemeriksaan pada sidang pengadilan, bagi hakim kedudukan dan peranan orang ahli sangat penting. Visum et repertum ini dapat digunakan sebagai dasar dalam membuat kasus pidana dan alat untuk mengungkapkan suatu kejahatan. Dalam pemeriksaan forensik atau pro justitia, visum et repertum ini dibuat oleh dokter forensik atau dokter ahli yang memiliki keahlian khusus di bidang forensik. Sekian pemaparan mengenai visum et repertum. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.